Seorang miliuner memutuskan untuk mengunjungi rumah putrinya secara mendadak. Setelah berbulan-bulan, ia tampak menjauh. Saat masuk, ia menemukan putrinya berlutut di lantai, menangis sambil diam-diam menggosok lantai. Sang miliuner sangat terkejut dengan apa yang terjadi di rumah itu, dan keputusan yang diambilnya selanjutnya sangat mengharukan. Sinar matahari sore menerobos masuk melalui jendela-jendela tinggi mansion mewah milik Pak Hendarto. Pria berusia 55 tahun itu duduk di kursi kerjanya yang nyaman, memandangi foto putri kesayangannya, Amelia. Sudah 3 bulan berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Putrinya yang cantik itu kini tinggal bersama suaminya Rico di sebuah rumah mewah yang sebagian besar dibiayai olehnya sebagai hadiah pernikahan. Hendarto menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mengganggunya. Panggilan telepon terakhir dengan Amelia terasa berbeda. Suara putrinya yang biasanya ceria dan bersemangat terdengar lebih redup, seolah ada beban berat yang tak terucapkan. Sebagai seorang ayah yang selalu peka terhadap putri tunggalnya, ia bisa merasakan ada yang tidak beres. "Pak, mobil sudah siap," ujar asisten pribadinya, membuyarkan lamunannya. Tanpa berpikir panjang, Hendarto memutuskan untuk mengunjungi putrinya. Ia ingin memastikan sendiri bahwa kekhawatirannya hanya sebatas prasangka belaka. Sepanjang perjalanan menuju rumah Amelia, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa putrinya yang dulunya aktif di media sosial kini jarang sekali mengunggah sesuatu? Mengapa ia selalu menolak undangan makan malam keluarga dengan berbagai alasan? Setibanya di depan rumah bergaya modern minimalis itu, Hendarto mendapati pintu depan sedikit terbuka. Suara isakan samar terdengar dari dalam. Jantungnya berdegup kencang saat melangkah masuk. Mengikuti arah suara itu, langkahnya membawanya ke kamar mandi utama. Pemandangan yang dilihatnya membuat dadanya sesak. Di sana berlutut di lantai kamar mandi, Amelia sedang menggosok lantai dengan tangan bergetar. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Putrinya yang dulu selalu tampil cantik dan penuh percaya diri kini terlihat begitu rapuh. "Amelia," panggilnya, lembut. Putrinya tersentak kaget, buru-buru menghapus air matanya. "Ayah, kenapa tidak memberitahu akan datang? Apa yang terjadi, nak?" Hendarto berlutut di samping putrinya, mengabaikan pertanyaannya. "Tidak apa-apa, ayah. Aku hanya sedang membersihkan." Rico suka rumah yang selalu bersih dan teratur. Namun Hendarto bisa melihat lebih dari itu. Ia melihat tangan putrinya yang merah dan kasar, jejak-jejak kelelahan di wajahnya, dan yang paling menyakitkan, hilangnya cahaya di mata yang dulunya selalu berbinar penuh semangat. "Kamu tidak perlu melakukan ini sendiri. Bukankah kalian memiliki asisten rumah tangga?" Amelia menggigit bibirnya. "Rico, dia tidak suka ada orang lain di rumah. Katanya lebih baik aku yang mengurus semuanya, supaya bisa jadi istri yang baik." Hendarto merasakan amarah mulai bergejolak dalam dadanya. Ia ingat bagaimana Rico saat masih berpacaran dengan Amelia selalu bersikap sopan dan penuh perhatian. Pria itu bahkan berjanji akan selalu membahagiakan putrinya. Tapi kenyataan yang ia lihat sekarang sangat berbeda. Di mana Rico sekarang? Di kantor. Dia selalu pulang tepat pukul 5 sore dan mengharapkan semua sudah sempurna saat dia tiba. Hendarto membantu putrinya berdiri. Ia bisa merasakan tubuh Amelia yang gemetar. "Ayo duduk dulu, kita perlu bicara." Di ruang tamu yang tertata rapi, Amelia mulai membuka diri. Ia menceritakan bagaimana Rico perlahan berubah setelah mereka menikah. Bagaimana suaminya mulai mengatur setiap aspek kehidupannya, dari cara berpakaian hingga dengan siapa ia boleh bertemu. Rico bahkan mengambil alih kendali atas rekening banknya, beralasan bahwa sebagai suami, ia yang harus mengatur keuangan keluarga. Dia bilang, "Aku tidak perlu bekerja, fokus saja mengurus rumah. Tapi aku merindukan karirku sebagai desainer interior, ayah. Aku merindukan bisa bertemu teman-teman, merindukan..." Amelia tidak menyelesaikan kalimatnya. Air mata kembali mengalir. Hendarto memeluk putrinya erat, merasakan kesedihan dan ketakutan yang selama ini coba disembunyikannya. Tepat pukul 5 sore, suara mobil terdengar memasuki halaman. Amelia seketika menegakkan tubuhnya, secara refleks merapikan pakaian dan rambutnya.
Hendarto memperhatikan perubahan sikap putrinya dengan hati yang semakin berat. Bagaimana bisa ia tidak menyadari perubahan drastis ini selama berbulan-bulan? Rico melangkah masuk dengan wajah penuh kepercayaan diri, namun langsung terhenti melihat mertuanya duduk di ruang tamu. "Pak Hendarto, saya tidak tahu Bapak akan berkunjung hari ini." "Memang tidak memberitahu," jawab Hendarto tenang meski matanya menatap tajam. "Saya ingin melihat langsung bagaimana kehidupan putri saya." Rico tersenyum, tapi senyumnya tidak mencapai mata. "Amelia sayang, bukankah seharusnya kamu sudah menyiapkan kopi untuk suamimu?" Sebelum Amelia beranjak, Hendarto menahan tangannya. "Duduk nak, kita perlu bicara bertiga." Suasana tegang menyelimuti ruangan itu. Rico duduk di sofa single, sementara Amelia tetap di samping ayahnya. Tangannya masih gemetar halus. "Saya lihat banyak yang berubah sejak terakhir kali berkunjung," Hendarto memulai. "Terutama putri saya. Kemana perginya Amelia yang ceria dan penuh semangat?" "Pak Hendarto," Rico menjawab dengan nada diplomatis, "saya hanya berusaha membimbing Amelia menjadi istri yang baik. Bukankah tugas suami untuk membentuk keluarga yang teratur?" "Membimbing?" Hendarto mengulang kata itu dengan nada tidak percaya. Dengan mengurungnya di rumah, dengan memaksanya melepaskan karirnya, dengan mengontrol setiap aspek kehidupannya. "Ayah," Amelia mencoba menenangkan, tapi Hendarto bisa melihat ketakutan di matanya setiap kali Rico bergerak. "Dengan segala hormat, Pak," Rico menegakkan tubuhnya. "Apa yang terjadi dalam rumah tangga kami adalah urusan internal. Saya yakin Bapak mengerti bahwa sebagai suami, saya memiliki hak untuk mengatur rumah tangga saya sendiri. Dan sebagai ayah, saya memiliki kewajiban untuk memastikan putri saya bahagia," balas Hendarto tegas. "Lihat putri saya sekarang, lihat apa yang telah kamu lakukan padanya." Rico tertawa kecil, tawa yang membuat Amelia semakin mengeratkan genggamannya pada tangan ayahnya. "Saya rasa Bapak terlalu berlebihan. Amelia baik-baik saja, iya kan, sayang?" Amelia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya ia memberanikan diri menatap suaminya tanpa menunduk. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi kali ini bukan air mata ketakutan. "Tidak," jawabnya pelan namun tegas. "Aku tidak baik-baik saja, Rico. Sudah lama aku tidak baik-baik saja." Wajah Rico mengeras. "Jadi ini yang kamu katakan pada ayahmu, bahwa aku suami yang buruk setelah semua yang kulakukan untukmu?" "Yang kamu lakukan untuknya," Hendarto bangkit dari duduknya. "Kamu menghancurkan kepercayaan dirinya. Kamu membuatnya takut bahkan untuk tersenyum. Kamu mengambil segala hal yang dia cintai. Saya memberikan dia kehidupan yang teratur. Saya melindunginya dari pengaruh buruk dunia luar." Rico ikut berdiri, wajahnya memerah menahan amarah. "Melindungi?" Amelia akhirnya bicara. Suaranya bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. "Kamu mengurungku, Rico. Kamu membuatku merasa tidak berharga. Setiap hari aku bangun dengan ketakutan, khawatir melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa membuatmu marah." Rico menatap Amelia dengan tatapan tidak percaya. Ini pertama kalinya istrinya berani membantah di depannya. "Kamu sudah berubah," desisnya. "Ini pasti pengaruh ayahmu." "Tidak, Rico. Aku tidak berubah. Aku hanya akhirnya berani mengatakan apa yang selama ini kupendam. Dan ayahku, dia hanya membantuku melihat betapa tidak normalnya situasi ini." Malam itu, di mansion keluarga Hendarto, Amelia duduk meringkuk di sofa kamar lamanya. Setelah pertengkaran hebat tadi sore, ayahnya berhasil membawanya keluar dari rumah Rico. Ini pertama kalinya dalam 2 tahun pernikahan, ia berani mengambil langkah sebesar ini. "Minumlah, Bibi Sari," kepala pelayan yang sudah mengasuh Amelia sejak kecil menyodorkan secangkir teh hangat. "Nona perlu menenangkan diri." Amelia menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Pikirannya masih berkecamuk mengingat wajah Rico yang dipenuhi amarah saat ia memutuskan pergi. "Apa aku melakukan hal yang benar, Bi?" "Tentu saja." Bibi Sari duduk di sampingnya, mengelus punggung Amelia dengan lembut. Nona yang dulu selalu tersenyum sekarang hampir tidak pernah tertawa lagi. Itu bukan kehidupan yang pantas untuk Nona. Di ruang kerjanya, Hendarto sedang berbicara dengan pengacaranya melalui telepon.
Ya, saya ingin kamu menyelidiki semuanya. Latar belakang Riko, keluarganya, bisnisnya, semuanya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pria itu. Setelah menutup telepon, Hendarto mendapati putrinya berdiri di ambang pintu ruang kerjanya. Ayah! Amelia melangkah masuk dengan ragu. Maafkan aku. Untuk apa, sayang? Karena tidak mendengarkan. Ayah dulu. Ayah pernah bilang ada yang aneh dengan Riko, tapi aku terlalu keras kepala. Air mata mulai menggenang di matanya. Hendarto bangkit dan memeluk putrinya. Ini bukan salahmu. Riko pandai menyembunyikan sifat aslinya. Yang penting sekarang kamu sudah berani mengambil langkah untuk keluar dari situasi itu. Tiba-tiba, ponsel Amelia bergetar. Selusin pesan dari Riko membanjiri layarnya. Tangannya gemetar membaca pesan-pesan itu. Dia mengancam akan membeberkan rahasia-rahasia keluarga kita kalau aku tidak kembali, bisik Amelia ketakutan. Hendarto mengambil ponsel dari tangan putrinya. Rahasia apa yang dia maksud? Aku tidak tahu, ayah, tapi Riko selalu bilang dia tahu banyak hal tentang bisnis ayah yang bisa menghancurkan reputasi keluarga kita. Kening Hendarto berkerut. Sebagai pengusaha sukses, ia selalu menjaga bisnisnya, tetap bersih dan transparan. Tidak ada rahasia gelap yang bisa digunakan untuk mengancamnya. Namun, ancaman Riko ini justru semakin menguatkan kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Jangan khawatir soal ancamannya, Hendarto meyakinkan putrinya. Yang perlu kamu fokuskan sekarang adalah memulihkan dirimu. Keesokan paginya, Amelia terbangun oleh suara ribut di luar. Ketika ia mengintip dari jendela kamarnya, dilihatnya beberapa wartawan berkumpul di depan gerbang mansion. Rupanya kabar tentang putri pengusaha terkemuka yang meninggalkan suaminya telah tersebar. Maaf Nona, Pak Rahmat, kepala keamanan mansion, masuk setelah mengetuk pintu. Wartawan-wartawan itu sudah ada sejak subuh. Sepertinya ada yang membocorkan informasi kepada media. Amelia langsung tahu siapa yang melakukannya. Ini pasti strategi Riko untuk memaksanya kembali, membuatnya merasa terpojok dengan sorotan media. Di tengah kekacauan itu, ponselnya kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Amelia yang baik, kamu pikir bisa lepas begitu saja? Ini baru permulaan, tunggu sampai semua orang tahu kebenaran tentang keluargamu. Dengan tangan gemetar, Amelia menunjukkan pesan itu kepada ayahnya. Hendarto membacanya dengan wajah serius. Dia mencoba menekanmu secara psikologis, ujar Hendarto, tapi kita tidak akan membiarkan ini berlanjut. Siang itu, setelah berhasil menghalau para wartawan, Hendarto mengadakan pertemuan dengan tim pengacaranya. Mereka mulai menyusun strategi untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa dilakukan Riko. Sementara itu, Amelia memulai sesi pertamanya dengan seorang psikolog yang direkomendasikan oleh sahabat lamanya. Kamu sudah mengambil langkah yang berani, ujar Dr. Maya, sang psikolog. Teori, sekarang saatnya membangun kembali kepercayaan dirimu, pelan-pelan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Amelia merasa ada secercah harapan. Meski ketakutan masih menghantuinya, kehadiran orang-orang yang mendukungnya memberinya kekuatan untuk bertahan. Seminggu telah berlalu sejak Amelia meninggalkan rumahnya dengan Riko. Selama itu, tim investigasi yang disewa Hendarto mulai menemukan hal-hal mencurigakan. Pagi itu Budi, kepala tim investigasi, duduk di hadapan Hendarto dengan setumpuk dokumen. Ada beberapa temuan yang menarik, Pak. Budi membuka map pertama. Riko ternyata pernah menikah sebelumnya di Surabaya, 5 tahun lalu. Hendarto terkejut. Selama ini Riko mengaku belum pernah menikah sebelum bertemu Amelia. Bagaimana dengan pernikahan itu? Berakhir setelah setahun. Yang menarik adalah pola kejadiannya mirip. Mantan istrinya, Sandra Kusuma, juga berasal dari keluarga kaya. Setelah menikah, dia juga mengalami hal serupa seperti Nona Amelia. Hendarto mengepalkan tangannya. Di mana Sandra sekarang? Itu dia masalahnya, Pak. Kami kesulitan melacaknya. Setelah perceraian, dia seperti menghilang. Keluarganya pindah ke Australia dan tidak meninggalkan kontak apapun. Sementara itu, di taman belakang mansion, Amelia sedang mencoba menenangkan diri dengan berkebun,
hobi lamanya yang sempat terlupakan selama menikah dengan Rico. Dr. Maya duduk di sampingnya, melanjutkan sesi terapi mereka dalam suasana yang lebih santai. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Dr. Maya sambil memperhatikan Amelia menanam bunga lavender. "Lebih baik," Amelia tersenyum kecil. "Setidaknya aku bisa tidur tanpa mimpi buruk semalam." "Itu kemajuan yang bagus. Kamu tahu, Amelia, terkadang kita perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita kembali." Pembicaraan mereka terhenti ketika Bibi Sari menghampiri dengan wajah cemas. "Nona, ada tamu yang ingin bertemu." Di ruang tamu, seorang wanita muda duduk dengan gelisah. Ia memperkenalkan diri sebagai Linda, sekretaris Rico di kantornya. "Maaf mengganggu," Linda memulai dengan suara pelan. "Tapi saya merasa harus memberitahu Anda sesuatu tentang Rico." Amelia duduk di hadapannya, sementara Dr. Maya tetap di sampingnya sebagai dukungan moral. Linda mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. "Di sini ada dokumen-dokumen yang mungkin bisa membantu Anda. Rico, dia tidak seperti yang terlihat. Ada rencana besar di balik pernikahan kalian." Sebelum Linda bisa menjelaskan lebih jauh, ponselnya berbunyi. Wajahnya memucat melihat nama yang muncul di layar. "Maaf, saya harus pergi sekarang. Rico tidak boleh tahu saya ke sini." Setelah Linda pergi, Hendarto bergabung dengan putrinya untuk memeriksa isi flash disk tersebut. Apa yang mereka temukan membuat mereka terkejut. Ada puluhan email antara Rico dan seseorang bernama Anton Wijaya yang ternyata adalah mantan rekan bisnis Hendarto yang dulu pernah berselisih dengannya. "Anton?" Hendarto menggelengkan kepala tidak percaya. Sekarang semuanya mulai masuk akal. "Siapa Anton, Ayah? Dia dulu rekan bisnisku. Kami berselisih karena dia ingin menggunakan cara-cara tidak etis dalam berbisnis. Aku terpaksa memutuskan hubungan kerja sama dengannya 10 tahun lalu." Email-email itu mengungkapkan bahwa pernikahan Rico dan Amelia adalah bagian dari rencana balas dendam Anton. Rico ditugaskan untuk masuk ke dalam keluarga Hendarto, mendapatkan kepercayaan mereka, dan kemudian menghancurkan mereka dari dalam. Astaga! Amelia menutup mulutnya, syok. Jadi selama ini, semua perhatiannya, semua kata-kata manisnya, hanya bagian dari rencana mereka. Hendarto menyelesaikan kalimat putrinya dengan geram. Tapi mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dr. Maya yang sejak tadi mendengarkan angkat bicara. "Ini pasti sangat berat untukmu, Amelia. Tapi ingat, kamu tidak sendiri menghadapi ini." Malam itu setelah semua orang tertidur, Amelia duduk di balkon kamarnya, memandangi bintang-bintang. Hatinya terasa hancur mengetahui bahwa pernikahannya selama ini hanya bagian dari sebuah rencana jahat. Namun di tengah kesedihannya, ada secercah kekuatan yang mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban lagi. Pagi-pagi sekali, Budi menelepon Hendarto dengan nada mendesak. "Pak, kami berhasil melacak Sandra Kusuma." 2 jam kemudian, di sebuah kafe tenang di pinggiran Jakarta, Hendarto dan Amelia duduk berhadapan dengan seorang wanita muda berpenampilan elegan. Sandra Kusuma, mantan istri Rico, akhirnya setuju bertemu setelah tim Budi menemukannya di Singapura. "Maaf, saya sempat bersembunyi," Sandra memulai dengan suara lembut. "Saya takut Rico akan menemukan saya." Amelia menatap wanita di hadapannya dengan campuran rasa penasaran dan empati. Sandra terlihat tegar, namun ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Bagaimana Anda bisa lepas?" tanya Amelia hati-hati. Sandra tersenyum pahit. "Tidak mudah. Rico sangat pandai memainkan perannya. Awalnya dia adalah pria sempurna yang memahami segala kebutuhan saya. Tapi setelah menikah, topengnya mulai terlepas." Hendarto mengeluarkan beberapa dokumen. "Kami menemukan hubungan antara Rico dan Anton Wijaya. Apa Anda tahu sesuatu tentang ini?" Mata Sandra melebar. Anton Wijaya, nama itu sering muncul dalam pembicaraan telepon Rico. "Saya tidak pernah bertemu langsung dengannya, tapi Rico selalu terdengar sangat hormat ketika berbicara dengannya." "Apa yang membuat Anda akhirnya pergi?" tanya Amelia, menggenggam cangkir kopinya erat. "Suatu hari saya tidak sengaja menemukan laptop Rico yang terbuka.
Ada email-email yang membahas tentang rencana mereka menggunakan pernikahan kami untuk mendapatkan akses ke perusahaan keluarga saya. Sandra berhenti sejenak, menarik napas dalam. Tapi yang lebih mengejutkan, ada daftar nama wanita lain, putri-putri pengusaha sukses, dan nama Anda, Amelia, ada di daftar itu. Amelia merasa seolah udara di sekitarnya menipis. Jadi dia bukan korban pertama, dan mungkin juga bukan yang terakhir. Setelah saya menemukan itu, saya merencanakan pelarian saya dengan sangat hati-hati. Beruntung, kakak saya membantu saya pindah ke Singapura dan memulai hidup baru. "Mengapa Anda tidak melaporkannya ke polisi?" tanya Hendarto. "Rico punya koneksi yang kuat. Dia mengancam akan menghancurkan bisnis keluarga saya jika saya berbicara. Saya terlalu takut untuk melawan waktu itu." Sementara mereka berbicara, di seberang jalan, seorang pria dengan kamera profesional diam-diam mengambil foto pertemuan mereka. Ia segera mengirimkan foto-foto tersebut ke sebuah nomor. Kembali di mansion Hendarto, Amelia duduk di ruang kerja ayahnya, mencerna semua informasi yang baru mereka dapatkan. "Ayah, bagaimana jika masih ada korban lain?" Hendarto mengangguk serius. "Kemungkinan besar ada. Tapi sekarang kita punya Sandra sebagai saksi kunci. Ini akan membantu kasus kita." Tiba-tiba, ponsel Amelia berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal berisi foto pertemuan mereka dengan Sandra pagi tadi. Di bawahnya ada pesan singkat, "Bermain dengan api bisa membuat orang lain terluka. Pikirkan baik-baik langkah selanjutnya." Amelia hampir menjatuhkan ponselnya. "Mereka mengawasi kita." "Sudah kuduga mereka akan melakukan ini." Hendarto segera menghubungi Budi. "Tingkatkan pengamanan di sekitar mansion dan pastikan Sandra mendapat perlindungan ekstra." Malam itu Amelia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh cerita Sandra dan ancaman yang mereka terima. Ia berjalan ke balkon, memandangi lampu-lampu kota Jakarta yang berkedip di kejauhan. Dr. Maya, yang kebetulan masih di mansion untuk sesi terapi malam, mendekatinya. "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku merasa marah," jawab Amelia pelan. "Bukan hanya pada Rico, tapi pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku tidak melihat semua tanda-tanda ini?" "Jangan menyalahkan dirimu. Orang seperti Rico adalah manipulator, handal. Mereka tahu persis bagaimana memainkan emosi korbannya. Tapi sekarang berbeda." Amelia berbalik, matanya menyala dengan tekad baru. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak hanya untukku, tapi untuk Sandra dan semua wanita lain yang mungkin menjadi target mereka berikutnya." Keesokan harinya, Hendarto mengumpulkan tim khusus di ruang kerjanya. Hadir dalam pertemuan itu Budi dengan tim investigasinya, pengacara, keluarga, dan beberapa orang kepercayaan lainnya. Amelia juga duduk di sana, dengan Dr. Maya di sampingnya sebagai dukungan moral. "Kita tidak bisa hanya bertahan," Hendarto memulai rapat. "Saatnya kita mengambil tindakan." Linda, sekretaris Rico yang tempo hari memberikan flash disk, juga hadir dalam pertemuan itu. Ayah telah memutuskan untuk sepenuhnya membantu Amelia setelah mengetahui kebenaran tentang bosnya. "Saya bisa membantu dari dalam," Linda menawarkan. "Rico masih mempercayai saya sepenuhnya." "Itu terlalu berisiko," Amelia menggeleng. "Rico bisa sangat berbahaya jika merasa terancam." "Tapi ini mungkin satu-satunya cara kita bisa mendapatkan bukti solid tentang keterlibatan Anton Wijaya," Linda bersikeras. "Saya sudah melihat terlalu banyak hal buruk terjadi. Saya ingin membantu menghentikan mereka." Budi membuka laptopnya, menampilkan beberapa dokumen. "Kami telah melakukan penelusuran mendalam tentang Anton Wijaya. Ternyata, setelah berpisah dengan perusahaan Pak Hendarto, dia membangun jaringan bisnis yang mencurigakan. Ada pola yang sama di setiap kota, pendekatan ke putri pengusaha sukses, pernikahan, dan kemudian pengambil alihan aset secara halus. Dan Rico adalah salah satu alatnya," Amelia menambahkan dengan getir. "Tepat," Budi mengangguk. "Rico sepertinya direkrut khusus untuk peran ini. Latar belakangnya yang tampak bersih dan penampilannya yang meyakinkan membuatnya sempurna sebagai umpan." Dr. Maya yang sejak tadi mendengarkan angkat bicara. "Dari sudut pandang psikologis, orang-orang seperti Rico dan Anton adalah manipulator kelas tinggi.
Mereka ahli dalam mencari kelemahan korban dan mengeksploitasinya. Tapi sekarang mereka punya kelemahan. Hendarto tersenyum tipis. Mereka tidak menyangka Sandra akan berani bicara, dan mereka meremehkan kekuatan putri saya. Amelia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dukungan dan kepercayaan ayahnya memberinya kekuatan yang tidak pernah ia sangka ia miliki. Kita perlu bergerak cepat tapi hati-hati, ujar pengacara keluarga. Saya sarankan kita mulai dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi mencurigakan di perusahaan Rico. Linda, kamu bisa membantu dalam hal ini? Linda mengangguk. Rico sering mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa orang di ruang meeting pribadi. Saya bisa memasang perekam suara di sana. Tidak, Hendarto menggeleng. Itu ilegal dan bisa membahayakan kasus kita. Kita harus melakukan semuanya sesuai prosedur hukum. Bagaimana dengan dokumen-dokumen yang ada di flash disk? Tanya Amelia. Bukankah itu sudah cukup sebagai bukti? Itu awal yang bagus, tapi kita butuh lebih banyak, jawab pengacara. Email-email itu bisa saja dibilang palsu. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Sementara mereka berdiskusi, Pak Rahmat, kepala keamanan, masuk dengan tergesa-gesa. Maaf mengganggu, tapi ada yang mencoba membobol sistem keamanan mansion tadi malam. Semua orang di ruangan terdiam. Apa mereka berhasil? Tanya Hendarto tegang. Tidak, Pak. Tapi mereka meninggalkan jejak. Tim IT sedang melacaknya sekarang. Mereka mulai putus asa, Dr. Maya mengamati. Ini bisa berbahaya, tapi juga bisa menjadi kesempatan kita. Orang yang putus asa cenderung membuat kesalahan. Amelia berdiri, menatap semua orang di ruangan dengan tekad yang membara. Kalau begitu, kita harus membuat mereka semakin putus asa. Buat mereka melakukan kesalahan besar yang tidak bisa mereka tutupi lagi. Pagi itu, kantor Rico dipenuhi atmosfer yang berbeda. Linda, dengan jantung berdebar kencang, melangkah masuk ke ruangannya seperti biasa. Namun kali ini, dia membawa misi penting, mengumpulkan informasi yang bisa membantu Amelia tanpa membahayakan dirinya sendiri. Selamat pagi, Pak Rico. Sapanya seperti biasa, meletakkan secangkir kopi di meja bosnya. Rico bahkan tidak mengangkat wajahnya dari laptop. Linda, batalkan semua janji temuku hari ini. Anton akan datang untuk pertemuan penting. Linda mengangguk mencatat dalam hati. Ini kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Baik, Pak. Ada yang perlu saya siapkan khusus untuk pertemuan dengan Pak Anton? Tidak perlu. Ini pertemuan pribadi. Rico akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Linda dengan tatapan menyelidik. Kau terlihat berbeda hari ini. Linda berusaha menjaga ekspresinya tetap netral. Berbeda bagaimana, Pak? Entahlah, Rico mengangkat bahu. Mungkin hanya perasaanku saja. Di mansion Hendarto, Amelia sedang menjalani sesi yoga pagi dengan Dr. Maya. Terapi fisik ini menjadi bagian penting dari proses pemulihannya. Tarik napas dalam-dalam, instruksi Dr. Maya. Rasakan energi positif mengalir ke seluruh tubuhmu, Amelia. Mengikuti instruksi dengan patuh, merasakan ketenangan perlahan menyelimuti dirinya. Setelah sesi berakhir, mereka duduk di taman, menikmati teh herbal. Bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Dr. Maya. Lebih kuat, jawab Amelia. Setiap pagi, ketika bangun, rasa takutku sedikit berkurang. Digantikan dengan kemarahan yang terkendali. Kemarahan bisa menjadi energi positif jika kita bisa mengarahkannya dengan benar, Dr. Maya tersenyum. Yang penting adalah tidak membiarkan emosi itu mengambil alih dan membuat kita gegabah. Pembicaraan mereka terhenti ketika Budi datang dengan wajah serius. Nona Amelia, kami mendapat informasi penting dari Linda. Anton Wijaya akan bertemu Rico hari ini. Hendarto yang baru bergabung dengan mereka mengangguk puas. Sempurna. Tim pengintai sudah siap? Sudah, Pak. Kami akan mengawasi dari jarak aman. Semua sesuai prosedur hukum. Sementara itu, di sebuah kafe yang jauh dari kantor Rico, Sandra sedang bertemu dengan beberapa wanita lain. Mereka adalah putri-putri pengusaha yang namanya ada dalam daftar target Rico dan Anton. Terima kasih sudah berani datang. Sandra memulai pertemuan. Apa yang akan saya ceritakan mungkin sulit dipercaya, tapi kalian perlu tahu. Para wanita itu mendengarkan dengan serius ketika Sandra memaparkan modus operandi Rico dan Anton.
Beberapa dari mereka bahkan mengaku telah didekati oleh Rico di berbagai acara sosial. Dia mencoba mengajakku makan malam minggu lalu. Ujar salah satu dari mereka, Natasha, putri seorang pengusaha properti. Untungnya aku sudah mendengar tentang kasusnya dengan Amelia. Kembali di kantor Rico, Linda mengamati dari mejanya ketika Anton Wijaya melangkah masuk ke ruangan. Pria paruh baya itu memiliki aura mengintimidasi dengan setelan mahal dan tatapan tajam. Melalui earpiece tersembunyi, Linda bisa mendengar instruksi dari tim Budi. Tetap tenang, lakukan seperti biasa. Kami mengawasi dari luar. Di dalam ruang pertemuan, Rico dan Anton terlibat diskusi serius. Linda bisa melihat melalui dinding kaca yang tembus pandang bagaimana Rico terlihat semakin frustrasi. Kau membiarkan situasi ini lepas kendali, suara Anton terdengar samar-samar. Sekarang Sandra sudah mulai bicara dan Amelia. Aku bisa menangani ini, Rico memotong. Berikan aku waktu. Waktu, Anton mendengus. Kita tidak punya waktu. Hendarto sudah mulai menggali terlalu dalam. Kita harus mengambil tindakan sekarang. Linda merekam percakapan itu dalam memorinya, sambil tetap berpura-pura fokus pada pekerjaannya. Namun mendadak ia menangkap Rico menatap ke arahnya dengan tatapan curiga. Sore itu ketika melaporkan hasil pengamatannya pada tim Hendarto, Linda tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Saya rasa Rico mulai mencurigai saya. Dia beberapa kali memergoki saya memperhatikan pertemuan mereka. Kau sudah melakukan yang terbaik. Amelia menggenggam tangan Linda. Mungkin sebaiknya kau mengundurkan diri sebelum mereka bertindak. Tidak, Linda menggeleng tegas. Saya sudah terlibat sejauh ini. Saya ingin melihat mereka mendapat balasan yang setimpal. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti permainan catur yang menegangkan. Setiap pihak mengamati gerakan lawannya dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan berikutnya. Di kantornya, Rico semakin paranoid. Ia mulai mengunci semua dokumen pentingnya dan mengganti password komputernya setiap hari. Linda memerhatikan bagaimana bosnya itu sering terlihat berbisik-bisik di telepon dengan wajah yang semakin tegang setiap harinya. Suatu pagi, Rico memanggil Linda ke ruangannya. Duduklah, perintahnya dengan nada yang tidak biasa. Linda duduk dengan jantung berdebar, berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. Kau sudah bekerja denganku cukup lama, Rico memulai, matanya mengawasi setiap reaksi Linda. Dan selama ini kau selalu loyal, benar kan? Tentu saja, Pak. Linda menjawab mantap, meski keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Kalau begitu, mungkin kau bisa menjelaskan kenapa kau terlihat sering mengawasi ruang pertemuanku akhir-akhir ini? Linda telah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan saya dengan baik, Pak. Memastikan Bapak tidak terganggu selama pertemuan penting. Rico berdiri, berjalan mengelilingi mejanya hingga berdiri tepat di belakang kursi Linda. Benarkah hanya itu? Sementara itu, di mansion Hendarto, Amelia sedang berdiskusi dengan Sandra dan beberapa wanita yang telah menjadi target Rico sebelumnya. Mereka berkumpul di ruang perpustakaan, berbagi pengalaman dan informasi. Dia selalu menggunakan taktik yang sama, Sandra menjelaskan, mulai dari pendekatan yang tampak tulus, lalu perlahan-lahan mulai mengontrol kehidupan targetnya. Yang mengejutkan adalah betapa rapinya rencana mereka, tambah Natasha. Mereka bahkan melakukan riset mendalam tentang kelemahan setiap keluarga yang menjadi target. Amelia mengangguk, dan Anton Wijaya yang mengatur semuanya dari balik layar. Tapi kenapa? Apa motif sebenarnya? Uang dan kekuasaan tentu saja. Hendarto muncul di ambang pintu. Tapi ada yang lebih dari itu. Anton tidak hanya ingin menghancurkan bisnis para korbannya, dia ingin membangun imperium sendiri dari kehancuran orang lain. Dr. Maya yang juga hadir dalam pertemuan itu menambahkan analisisnya. Dari sudut pandang psikologis, ini lebih dari sekadar keserakahan. Ada unsur balas dendam dan kebutuhan untuk membuktikan diri. Tiba-tiba ponsel Amelia bergetar. Sebuah pesan dari Linda. Tolong, Rico mencurigai saya. Dia menginterogasi saya sekarang. Semua orang di ruangan menegang membaca pesan Linda. Hendarto segera menghubungi Budi, sementara Amelia meremas ponselnya dengan cemas.
Tim kita sudah bersiap di sekitar kantor, Budi melaporkan. Kita bisa mengambil tindakan kapan saja. Jangan gegabah, Dr. Maya mengingatkan. Satu langkah salah bisa membahayakan Linda dan menghancurkan semua bukti yang sudah kita kumpulkan. Di kantor Riko, interogasi berlanjut. Aku menerima laporan menarik. Riko berjalan kembali ke kursinya. Kau terlihat memasuki mansion Hendarto minggu lalu. Bisa jelaskan? Linda merasakan darahnya membeku, namun ia tetap menjaga suaranya stabil. Saya memiliki teman yang bekerja di sana, Pak. Kami bertemu untuk makan siang. Benarkah? Riko tersenyum dingin. Karena menurut sumberku, kau bertemu langsung dengan Amelia. Sebelum Linda bisa menjawab, pintu ruangan terbuka. Anton Wijaya melangkah masuk dengan wajah gelap. Sudah kuduga ada pengkhianat di antara kita. Linda berdiri, berusaha terlihat tenang meski kakinya gemetar. Saya rasa saya harus kembali bekerja. Duduk! Riko menggebrak meja. Kau tidak akan kemana-mana. Sampai menjelaskan semuanya. Di mansion Hendarto, situasi semakin tegang. Sandra, yang paling memahami cara kerja Riko, angkat bicara. Mereka tidak akan melepaskan Linda begitu saja, tidak setelah semua yang dia ketahui. Tapi kita juga tidak bisa langsung menyerbu masuk, Hendarto berpikir keras. Itu hanya akan memberi mereka alasan untuk menghancurkan bukti-bukti yang ada. Amelia tiba-tiba berdiri. Aku punya ide, tapi ini berisiko. Semua mata tertuju padanya. Dr. Maya bisa melihat tekad yang kuat di mata mantan pasiennya itu. Amelia yang sekarang sangat berbeda dengan Amelia yang ketakutan beberapa minggu lalu. Riko selalu membanggakan diri sebagai pria yang bisa mengendalikan situasi, Amelia menjelaskan. Bagaimana jika kita membuatnya kehilangan kendali itu? Di depan semua orang, Hendarto mengerutkan kening. Apa maksudmu? Konferensi pers. Amelia tersenyum tipis. Bukankah besok ada konferensi pers besar untuk peluncuran proyek baru perusahaan Riko dengan Anton sebagai investor utama? Sandra mengangguk antusias. Benar, itu acara yang sangat penting bagi mereka. Semua media akan hadir. Dan aku akan hadir juga, Amelia menegaskan. Bersama kalian semua. Mari kita lihat seberapa baik Riko bisa mempertahankan topeng sempurnanya ketika semua korbannya muncul sekaligus. Dr. Maya terlihat khawatir. Amelia, ini bisa sangat berat untukmu secara emosional, menghadapi Riko di depan umum. Aku siap. Potong Amelia tegas. Sudah waktunya dunia tahu siapa Riko dan Anton sebenarnya. Dan yang lebih penting, ini akan memberi Linda kesempatan untuk meloloskan diri dalam kekacauan yang terjadi. Hendarto menatap putrinya dengan bangga. Di hadapannya bukan lagi gadis yang ketakutan, tapi seorang wanita kuat yang siap berjuang. Baiklah, mari kita susun rencana ini dengan matang. Sementara itu, di ruangan Riko, Linda masih bertahan, menghadapi interogasi. Dalam hati ia berdoa rencana Amelia, apapun itu akan berhasil. Karena ia tahu, waktunya semakin menipis. Ballroom Hotel berbintang 5 itu dipenuhi wartawan dan tokoh bisnis terkemuka. Riko berdiri di podium dengan senyum, percaya dirinya yang khas. Sementara Anton Wijaya duduk di deretan depan dengan wajah puas. Peluncuran proyek properti mewah mereka akan menjadi momentum besar yang akan mengubah landscape bisnis di Jakarta. Proyek Grand Marina Heights akan menjadi simbol modernitas dan kemewahan. Riko memulai presentasinya dengan lancar. Dengan investasi total mencapai 5 triliun rupiah, kami berkomitmen untuk... Kata-katanya terhenti ketika pintu ballroom terbuka. Amelia melangkah masuk dengan anggun, diikuti Sandra, Natasha, dan beberapa wanita lainnya. Hendarto berjalan di belakang mereka dengan wajah tenang namun tegas. Riko berusaha menjaga komposurnya, meski keringat mulai membasahi keningnya. Sepertinya mantan istri saya memutuskan untuk bergabung dengan kita. Mari kita sambut Amelia. Mantan istri yang kau hancurkan secara sistematis? Amelia mengambil mikrofon yang disodorkan seorang staf. Suaranya jernih dan mantap. Atau haruskah aku bilang, salah satu dari sekian banyak korbanmu? Bisik-bisik mulai terdengar di antara hadirin. Beberapa wartawan mulai mengambil foto dengan antusias. Amelia, ini bukan tempat dan waktu yang tepat untuk drama keluarga.
Riko mencoba mengambil alih situasi. Drama keluarga, Sandra melangkah maju. Bagaimana dengan drama yang kau ciptakan? Dalam hidupku 5 tahun lalu, saat kau mencoba menghancurkan keluargaku. Anton Wijaya berdiri, memberi isyarat pada petugas keamanan untuk mengambil tindakan. Namun Hendarto sudah mengantisipasi ini. Tim keamanannya sendiri telah bersiaga di setiap pintu, memastikan tidak ada yang bisa menghentikan pengungkapan ini. Para hadirin yang terhormat, Amelia berbicara kepada seluruh ruangan. Hari ini seharusnya tentang peluncuran proyek mewah. Tapi izinkan saya menceritakan proyek lain yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Proyek yang dirancang untuk menghancurkan keluarga-keluarga pengusaha sukses dari dalam. Natasha melangkah maju. Saya hampir menjadi korban berikutnya. Riko mendekati saya bulan lalu menggunakan taktik yang sama seperti yang dia gunakan pada Amelia dan Sandra. Riko mulai kehilangan kendali. Ini fitnah, kalian tidak punya bukti apapun. Bukti? Amelia tersenyum. Linda, kurasa ini saatnya. Dari sudut ruangan Linda berdiri. Tangannya menggenggam flash disk yang berisi semua dokumen dan rekaman yang telah ia kumpulkan. Riko menatapnya dengan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan. Maaf Pak Riko, ujar Linda tegas. Tapi saya tidak bisa diam saja melihat kejahatan ini terus berlanjut. Anton Wijaya yang sejak tadi mencoba terlihat tenang akhirnya kehilangan kendali. Hentikan semua ini. Riko, lakukan sesuatu. Namun Riko terlalu syok untuk bereaksi. Seluruh rencananya, seluruh kerajaan yang telah ia bangun dengan hati-hati mulai runtuh di hadapannya. Para wartawan mulai memberondong pertanyaan. Kamera-kamera berkedip tanpa henti. Di tengah kekacauan itu, Amelia berjalan mendekati Riko yang masih berdiri kaku di podium. Ini bukan tentang balas dendam, ujarnya lembut namun tegas. Ini tentang menghentikan lingkaran kejahatan yang telah kalian ciptakan. Tentang memberi suara pada mereka yang pernah kau bungkam. Dr. Maya, yang mengamati dari kejauhan, bisa melihat transformasi sempurna dalam diri Amelia. Wanita muda di hadapannya telah berubah dari korban menjadi pejuang, dari yang ditindas menjadi pembela. Sementara itu, tim Budi yang telah bersiaga mulai mengamankan dokumen-dokumen penting. Linda dengan perlindungan dari tim keamanan Hendarto mulai membagikan bukti-bukti kepada wartawan terpilih yang telah mereka percaya. Dalam 24 jam setelah konferensi pers yang menggemparkan itu, dunia bisnis Jakarta berguncang. Berita tentang skandal Riko dan Anton Wijaya menghiasi headline setiap media utama. Saham perusahaan mereka anjlok drastis dan para investor mulai menarik diri dari proyek Grand Marina Heights. Di Mansion Hendarto, Amelia duduk di ruang keluarga bersama Sandra dan Linda, menonton liputan berita di televisi. Wajah mereka terpampang di layar, disertai judul besar, "Skandal manipulasi bisnis terungkap, kesaksian para korban mengguncang Jakarta." Aku masih tidak percaya kita benar-benar melakukannya. Linda menggelengkan kepala, masih takjub dengan keberanian mereka semua. Sandra mengangguk. 5 tahun aku hidup dalam ketakutan, bersembunyi dari Riko. Sekarang rasanya seperti akhirnya bisa bernapas lega. Pintu ruangan terbuka dan Dr. Maya masuk dengan membawa setumpuk surat. Kalian tidak akan percaya ini. Sejak berita ini tersebar, puluhan wanita telah menghubungi kantor pengacara Pak Hendarto. Mereka semua punya cerita serupa tentang Riko atau rekan-rekan Anton. Amelia mengambil surat-surat itu, membacanya satu persatu. Setiap kisah yang tertulis di sana membuat hatinya terasa berat, sekaligus membuatnya semakin yakin bahwa mereka telah mengambil langkah yang benar. Mereka membutuhkan bantuan. Amelia memandang Dr. Maya. Mereka membutuhkan tempat yang aman untuk bercerita dan pulih. Dr. Maya tersenyum, mengenali kilat determinasi di mata Amelia. Kau punya ide? Ya, Amelia menegakkan tubuhnya. Kita bisa mendirikan yayasan, tempat yang aman bagi para korban manipulasi seperti ini, untuk mendapatkan bantuan hukum dan konseling psikologis. Sementara itu, di kantornya, Hendarto sedang berdiskusi dengan tim pengacaranya. Bukti-bukti yang dikumpulkan Linda ternyata membuka jalan menuju penemuan yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang penipuan pernikahan, pengacara kepala menjelaskan.
Ada jejak pencucian uang, manipulasi saham, bahkan penggelapan dana investor. Anton Wijaya telah membangun jaringan kejahatan yang sangat kompleks. Dan Riko, tanya Hendarto. Dia hanya salah satu pion, meski pion yang sangat efektif. Kami menemukan setidaknya 3 pria lain yang digunakan Anton dengan cara serupa di kota-kota berbeda. Tiba-tiba, Budi masuk dengan tergesa-gesa. Pak, Riko mencoba meninggalkan negara tadi pagi, tapi tim kita berhasil mencegahnya di bandara. Hendarto mengerutkan kening. Dan Anton? Itu yang ingin saya laporkan, Budi menarik napas. Anton Wijaya menghilang, rumahnya kosong dan semua rekening pribadinya telah dikosongkan semalam. Di tempat lain, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, sekelompok wanita muda berkumpul. Mereka adalah para korban yang baru memberanikan diri muncul setelah melihat Amelia dan Sandra di televisi. Aku tidak pernah berani bercerita pada siapapun, seorang wanita bernama Maya terisak. Riko membuatku merasa bahwa akulah yang salah, bahwa aku tidak cukup baik. Kita semua pernah merasa seperti itu, Natasha merangkul Maya. Tapi sekarang kita tidak sendiri lagi. Kembali di mansion, Amelia sedang menelpon ayahnya ketika sebuah email masuk ke ponselnya. Dari alamat email yang tidak dikenal dengan subjek, ini belum berakhir. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka email tersebut. Amelia yang manis, kau mungkin merasa menang sekarang, tapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Anton mungkin menghilang tapi jaringannya luas, sangat luas. Dan mereka tidak akan tinggal diam melihat imperio mereka hancur. Tidur yang nyenyak, putri kecil. Amelia memanggil Budi dan memperlihatkan email tersebut. Mereka mencoba mengintimidasi kita lagi. Budi mengambil ponsel Amelia untuk diperiksa. Tim IT. Ini hanya gertakan kosong, mereka mulai putus asa. Mungkin, Amelia mengangguk, tapi kita tetap harus waspada. Terutama terhadap Anton. Pria seperti dia tidak akan menghilang begitu saja tanpa rencana. Dr. Maya, yang mendengarkan percakapan itu, melihat bagaimana Amelia tetap tenang menghadapi ancaman tersebut. Tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya, yang ada hanya tekad kuat untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Sebulan telah berlalu sejak konferensi pers yang menggemparkan itu. Di sebuah gedung yang baru direnovasi di kawasan elit Jakarta, Amelia berdiri di depan cermin, mempersiapkan diri untuk pidato peresmian Yayasan Cahaya Harapan, organisasi yang ia dirikan bersama Sandra untuk membantu para korban manipulasi dan kekerasan psikologis. Kau siap? Dr. Maya menghampirinya, merapikan kerah blazer Amelia. Sangat siap, Amelia tersenyum. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita rapuh di cermin. Yang ia lihat sekarang adalah sosok pemimpin yang kuat dan percaya diri. Di luar, aula sudah dipenuhi. Tamu undangan, para survivor, aktivis, pengacara, psikolog, dan tentu saja media. Cerita Amelia telah menginspirasi gerakan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Selamat datang di peresmian Yayasan Cahaya Harapan. Amelia memulai pidatonya dengan suara yang mantap. Sebulan yang lalu kami berdiri di hadapan publik untuk membongkar sebuah kejahatan. Hari ini kami berdiri di sini untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang akan membawa perubahan. Di deretan depan, Hendarto mengamati putrinya dengan mata berkaca-kaca. Sandra yang duduk di sampingnya berbisik, dia sudah tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Iya, Hendarto mengangguk bangga. Bahkan dari situasi tergelap dia menemukan cahaya dan membaginya dengan orang lain. Sementara itu, di sebuah ruangan tertutup di kantor kepolisian, Riko sedang menjalani interogasi. Tekanan dari berbagai pihak dan bukti-bukti yang menumpuk akhirnya membuatnya runtuh. Baiklah, dia menghela napas panjang. Aku akan menceritakan semuanya tentang Anton dan jaringannya. Di yayasan, Amelia melanjutkan pidatonya. Yayasan ini bukan hanya tentang memberikan bantuan. Ini tentang membangun kembali kepercayaan diri, tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Karena setiap orang yang pernah terluka berhak untuk bangkit kembali. Linda, yang kini menjadi salah satu pengurus yayasan, memandang ke sekeliling ruangan. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan, mata-mata yang dulunya redup kini mulai bersinar kembali.
Kami sudah menerima lebih dari 100 permintaan bantuan. Linda memberikan laporannya kepada Hendarto. Dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Natasha, yang juga bergabung dalam kepengurusan yayasan, menambahkan beberapa perusahaan besar sudah menyatakan minat untuk mendukung program-program pemberdayaan kita. Di tengah kesibukan itu, Dr. Maya menerima telepon penting. Setelah menutup telepon, ia segera menghampiri Amelia yang baru selesai pidato. "Ada kabar dari tim investigasi," bisiknya. "Mereka menemukan jejak Anton di Singapura. Sepertinya dia mencoba membangun kembali jaringannya di sana." Amelia mengangguk tenang. "Sudah kuduga dia akan mencoba bangkit kembali. Tapi kali ini kita lebih siap. Kita punya jaringan yang lebih kuat." Sandra bergabung dalam pembicaraan. "Aku sudah menghubungi beberapa aktivis di Singapura. Mereka siap membantu mengawasi pergerakan Anton. Dan jangan lupa," Natasha menambahkan, "media sekarang ada di pihak kita. Setiap gerakan mencurigakan dari Anton atau kroninya akan langsung terekspos." Amelia memandang keluar jendela ke arah kota Jakarta yang mulai diselimuti cahaya senja. Ia teringat kata-kata ancaman dalam email Rico sebulan lalu. Memang benar, ini belum berakhir. Tapi sekarang mereka tidak lagi berjuang sendiri-sendiri. "Kita sudah membangun sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri," Amelia berbicara kepada tim intinya. "Setiap wanita yang kita bantu, setiap kisah yang kita dengar, setiap perubahan kecil yang kita buat, semua itu adalah kemenangan." Dr. Maya tersenyum mendengar kata-kata Amelia. Sebagai psikolog yang telah mendampingi prosesnya dari awal, ia bisa melihat betapa dalam transformasi yang telah terjadi. Amelia bukan lagi seseorang yang mencari penyembuhan. Ia telah menjadi penyembuh bagi orang lain. Suasana di Hotel Marina Bay Sands, Singapura terasa mencekam. Amelia, Sandra, dan tim investigasi Budi sedang mengamati dari kejauhan seorang pria paruh baya yang sedang berbicara dengan beberapa pengusaha lokal di restoran hotel tersebut. "Itu memang Anton," bisik Sandra, menggenggam erat lengan kursinya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan diri. Budi mengangguk, berbicara pelan ke mikrofon tersembunyi di jasnya, menginstruksikan tim untuk tetap waspada. Dia terlalu percaya diri. Itu bisa menjadi kelemahannya. Sudah seminggu tim mereka berada di Singapura, bekerja sama dengan aktivis dan jurnalis lokal untuk mengungkap rencana baru Anton. Yang mereka temukan sangat mengkhawatirkan. Anton sedang mencoba membangun jaringan baru dengan target yang sama, namun metode yang lebih canggih. "Lihat pria muda di sebelahnya." Amelia menunjuk dengan gerakan kepala yang nyaris tak terlihat. "Bukankah dia mirip dengan Rico?" Marcus Chen, Budi membuka file di tabletnya. Pengusaha muda yang sedang naik daun di Singapura. Latar belakangnya bersih, terlalu bersih malah. Seperti Rico dulu, Sandra menambahkan dengan nada getir. Di meja lain di restoran yang sama, Linda sedang menyamar sebagai pengusaha Indonesia yang tertarik berinvestasi di Singapura. Ia telah berhasil mendekati lingkaran Marcus selama beberapa hari terakhir. Mr. Chen sangat terkesan dengan proposal Anda. Salah satu asisten Marcus berbicara pada Linda. "Dia ingin mengundang Anda ke pesta private di kapalnya besok malam." Linda tersenyum profesional sambil diam-diam menekan tombol perekam di gelangnya. "Tentu, saya akan sangat senang hadir." Sementara itu, di Jakarta, Hendarto sedang mengadakan pertemuan darurat dengan para pengacara dan perwakilan dari Otoritas Keuangan Singapura melalui video conference. "Kami telah melacak aliran dana mencurigakan dari beberapa rekening offshore," jelas perwakilan Otoritas Singapura. "Semuanya mengarah ke sebuah holding company yang baru didirikan 2 minggu lalu. Tepat setelah Anton menghilang dari Jakarta," Hendarto mengangguk, "dia mencoba membangun ulang kerajaannya." Di kamar hotelnya malam itu, Amelia duduk berhadapan dengan laptop, berbicara dengan Dr. Maya melalui video call. "Bagaimana perasaanmu berada sedekat itu dengan jaringan Anton?" tanya Dr. Maya, mengamati raut wajah Amelia dengan cermat. "Anehnya, aku tidak takut," Amelia tersenyum kecil. "Justru aku merasa marah. Marah karena dia pikir bisa begitu saja memulai lagi, mencari korban-korban baru." "Kemarahan itu wajar," Dr. Maya mengangguk.
Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya secara konstruktif. Pembicaraan mereka terhenti ketika Sandra masuk dengan tergesa-gesa. Amelia, kau harus lihat ini. Sandra membuka laptopnya, menampilkan sebuah email yang baru ia terima dari salah satu kontak lokalnya. Di sana terpapar daftar nama-nama wanita muda, putri-putri pengusaha sukses di Singapura dan Malaysia. Daftar target baru mereka, Sandra menjelaskan dengan suara bergetar. Dan lihat ini, ia menunjuk sebuah nama di daftar tersebut. Michelle, Tan Putri Tunggal Lawrence Tan, pemilik jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara. Dan tebaklah siapa yang baru saja mengumumkan pertunangannya dengan Michelle. Budi masuk ke kamar, membawa tablet yang menampilkan berita dari media sosial lokal. Marcus Chen, Amelia menghela napas berat. Mereka sudah memulai permainan, mereka lagi. Linda yang juga baru bergabung dengan mereka menambahkan informasi yang ia dapat. Pesta di kapal besok malam, itu pesta pertunangan mereka. Anton sengaja mengundangku untuk menarikku ke dalam lingkaran dalam mereka. Amelia berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke Teluk Marina. Lampu-lampu kota Singapura berkedip seperti ribuan bintang, indah namun menyimpan bahaya di baliknya. Kita tidak bisa membiarkan Michelle menjadi korban berikutnya. Amelia berbalik menghadap timnya. Tapi kita juga tidak bisa gegabah. Anton dan Marcus pasti sudah mempersiapkan segala kemungkinan. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Sandra. Amelia menatap satu persatu anggota timnya. Kita akan hadir di pesta itu. Tapi kali ini, kita yang akan mengatur permainannya. Malam berikutnya, yacht mewah milik Marcus Chen bersandar dengan anggun di Marina Bay. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik jazz mengalun lembut, dan para tamu undangan berpakaian formal mulai berdatangan. Linda mengenakan gaun merah elegan adalah yang pertama dari tim mereka yang tiba. Ia dengan mudah berbaur dengan para tamu berkat persiapan identitas palsunya yang sempurna sebagai pengusaha sukses. Miss Angela Wong, Marcus menyambutnya dengan senyum menawan. Senang Anda bisa hadir malam ini. Linda membalas senyumnya sambil diam-diam mengamati Michelle Tan yang berdiri di samping Marcus. Gadis muda itu cantik dan anggun, tapi ada sesuatu yang familiar di matanya. Kilatan keraguan yang dulu juga pernah Linda lihat di mata Amelia. Sementara itu di dek bawah kapal, Budi dan timnya yang menyamar sebagai staf catering mulai mengambil posisi. Mereka telah memetakan seluruh kapal dan memasang perangkat penyadap di lokasi-lokasi strategis. Target memasuki ruangan. Budi berbisik ke earpiece-nya ketika Anton Wijaya melangkah naik ke kapal, didampingi dua pengawal pribadinya. Tepat saat itu sebuah mobil mewah berhenti di dermaga. Amelia keluar dengan anggun, mengenakan gaun hitam yang elegan. Sandra mengikuti di belakangnya, keduanya membawa undangan VIP yang berhasil mereka dapatkan melalui koneksi bisnis Hendarto. Kau yakin tentang ini? Sandra berbisik saat mereka berjalan menuju kapal. Tidak pernah seyakin ini, jawab Amelia mantap. Di dalam kapal, pesta berlangsung dengan mewah. Para tamu berbaur, menikmati hidangan dan minuman sambil berbincang tentang bisnis dan investasi. Anton terlihat sedang berbicara dengan beberapa investor potensial, sementara Marcus memperkenalkan Michelle kepada rekan-rekan bisnisnya. Ladies and gentlemen, Marcus akhirnya naik ke panggung kecil di ujung dek. Terima kasih telah hadir di malam yang istimewa ini. Malam di mana saya dan Michelle, kata-katanya terhenti ketika matanya menangkap sosok Amelia dan Sandra yang baru memasuki ruangan. Anton, yang juga melihat mereka, nyaris tersedak minumannya. Ada apa, sayang? Michelle bertanya pada Marcus, menyadari perubahan sikapnya. Sebelum Marcus bisa menjawab, Amelia melangkah maju. Selamat atas pertunanganmu, Michelle. Atau haruskah aku bilang, selamat menjadi target terbaru? Ruangan mendadak. Sunyi. Para tamu mulai berbisik-bisik, mengenali Amelia dari berita-berita di media. Security! Anton berteriak, tapi tidak ada yang bergerak. Tim Budi telah memastikan para petugas keamanan kapal tidak akan mengintervensi. Michelle, Sandra angkat, bicara suaranya lembut namun tegas. Ada yang perlu kau ketahui tentang pria yang akan kau nikahi.
dan pria yang mengatur semua ini. Michelle menatap Markus dengan bingung, kemudian ke arah Anton yang wajahnya mulai memucat. Apa maksud semua ini? Linda yang sejak tadi mengamati, mengambil posisi di dekat Michelle. Izinkan kami menjelaskan, kau perlu tahu kebenarannya sebelum terlambat. Jangan dengarkan mereka. Markus mencoba mengambil alih situasi. Mereka hanya mencoba menghancurkan momen bahagia kita. Tapi Michelle, yang sejak awal memang memiliki keraguan, mulai menyadari ada yang tidak beres, terutama saat melihat reaksi panik Anton dan Markus. Kalau kami berbohong, Amelia mengeluarkan sebuah tablet. Bagaimana kau menjelaskan semua bukti ini? Di layar tablet, terpampang email-email antara Markus dan Anton, foto-foto pertemuan rahasia mereka, dan yang paling mengejutkan, daftar target yang mencantumkan nama Michelle beserta detail rencana SAI yang telah mereka susun. Suasana di yacht mewah itu semakin tegang. Michelle Tan berdiri kaku, matanya berkaca-kaca membaca email-email yang terpampang di tablet Amelia. Di salah satu email, Markus dengan sangat detail membahas strategi untuk mengambil alih perusahaan keluarga Tan setelah pernikahan. Tidak. Michelle menggeleng, suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Michelle, sayang. Markus mencoba meraih tangannya, tapi Michelle mengelak. Ini semua fitnah. Mereka hanya iri dengan kebahagiaan kita. Iri? Amelia tersenyum sinis. Seperti Sandra yang iri 5 tahun lalu. Seperti aku yang iri saat Rico menghancurkan hidupku. Dan berapa banyak lagi wanita yang akan kalian hancurkan dengan dalih iri ini. Anton yang sejak tadi mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya, akhirnya melangkah maju. Cukup, kalian tidak punya hak mencampuri urusan pribadi orang lain. Urusan pribadi, Linda angkat bicara, melepas wig yang ia kenakan sebagai bagian dari penyamarannya. Bagaimana dengan urusan pribadi puluhan keluarga yang telah kalian hancurkan? Aku melihat sendiri bagaimana kalian merencanakan semuanya. Para tamu mulai berbisik-bisik lebih keras. Beberapa bahkan mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Di antara para tamu, Lawrence Tan, ayah Michelle, muncul dengan wajah merah, padam. Apa maksud semua ini? Tanyanya dengan suara menggelegar. Paman Lawrence, Amelia berbalik menghadapnya. Anda pasti ingat skandal yang terjadi di Jakarta beberapa bulan lalu tentang skema penipuan yang menargetkan putri-putri pengusaha sukses? Lawrence mengangguk. Tentu saja dia ingat. Berita itu mengguncang dunia bisnis Asia Tenggara. Well, Sandra melanjutkan, Markus Chen adalah bagian dari jaringan yang sama. Dan Anton Wijaya yang berdiri di sana itu adalah dalang di balik semuanya. Bohong! Markus berteriak tapi suaranya bergetar. Mr. Tan, Anda mengenal saya. Saya mencintai Michelle dengan tulus. Secara kebetulan Budi muncul dari kerumunan, mengenakan seragam pelayan. Kami punya rekaman percakapan Anda dengan Anton minggu lalu. Mau dengar bagaimana Anda membahas strategi pengambil alihan dengan sangat detail. Michelle, yang sudah mulai terisak, melepas cincin pertunangan dari jarinya. Selama ini, semua perhatianmu, semua kata-kata manismu. Michelle, tunggu. Markus mencoba menghentikannya, tapi Lawrence sudah berdiri di antara mereka. Jangan berani-berani mendekati putriku, ancam Lawrence. Anton, melihat situasi semakin tidak terkendali, mencoba menyelinap ke arah pintu keluar. Namun tim Budi sudah mengamankan semua jalur keluar. Mau kemana, Anton? Amelia menghadang jalannya. Bukankah kita baru mulai? Masih banyak yang perlu kita bicarakan. Seperti rekening-rekening offshore-mu yang mencurigakan itu. Wajah Anton memucat. Bagaimana kau? Kami punya bukti semuanya. Sandra menunjukkan berkas lain di tabletnya. Transfer dana mencurigakan, pencucian uang, manipulasi saham, semuanya. Dan kali ini, Linda menambahkan, Anda tidak bisa lari ke negara lain. Otoritas keuangan Singapura sudah menunggu di dermaga. Benar saja, begitu kata-kata Linda selesai, terdengar suara sirin dari arah dermaga. Beberapa petugas berseragam mulai menaiki kapal. Anton akhirnya tersudut, menatap Amelia dengan campuran kebencian dan ketakutan. Kau menghancurkan segalanya. Tidak, Anton, Amelia menggeleng.
kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Kami hanya membongkar kebusukan yang sudah kau bangun selama bertahun-tahun. Michelle, yang masih syok tapi mulai memahami situasinya, berjalan mendekati Amelia. Terima kasih. Kalian menyelamatkanku dari kehancuran yang bahkan belum aku sadari. Kami di sini untukmu, Sandra merangkul Michelle, dan untuk semua wanita lain yang mungkin menjadi target mereka. Sementara petugas keamanan mulai mengamankan Anton dan Markus, para tamu undangan mulai berbondong-bondong meninggalkan kapal. Berita tentang kejadian malam itu pasti akan menjadi headline besar besok pagi. Linda menghampiri Amelia yang masih mengawasi Anton dibawa pergi. Kita berhasil, bisiknya. Yah, Amelia mengangguk. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban seperti kita. Seminggu setelah kejadian di yacht, Amelia duduk di ruang konferensi Hotel Marina Bay Sands, didampingi Lawrence Tan dan beberapa pejabat tinggi dari Otoritas Keuangan Singapura dan Indonesia. Mereka sedang membahas perkembangan kasus Anton dan Markus. Investigasi menunjukkan jaringan mereka lebih luas dari yang kita duga, salah satu pejabat menjelaskan. Ada cabang-cabang di Thailand, Malaysia, bahkan Hong Kong. Lawrence Tan, yang sejak kejadian itu menjadi pendukung kuat gerakan Amelia, mengangguk serius. Kita harus memastikan ini tidak terulang lagi. Karena itulah kami ingin mengusulkan sesuatu. Amelia membuka laptopnya. Yayasan Cahaya Harapan yang kami dirikan di Jakarta. Kami ingin mengembangkannya ke seluruh Asia Tenggara. Di ruangan lain di hotel yang sama, Michelle sedang berbicara dengan Sandra dan Dr. Maya. Gadis muda itu masih mencoba memproses semua yang terjadi, tapi ada ketegaran baru dalam dirinya. Aku ingin bergabung dengan yayasan kalian, ujarnya. Mantap, menggunakan pengalamanku untuk membantu orang lain. Sandra tersenyum hangat. Tentu saja, semakin banyak suara yang berbicara, semakin kuat dampak yang bisa kita buat. Sementara itu, Linda sedang menjalani wawancara dengan media terkemuka Singapura. Sebagai orang dalam yang membantu membongkar kasus ini, kesaksiannya sangat berharga. Apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk membantu membongkar kejahatan ini? Tanya sang pewawancara. Linda terdiam sejenak. Ketika kau melihat kejahatan terjadi di depan matamu, kau punya dua pilihan. Diam dan menjadi bagian dari kejahatan itu, atau bangkit dan melawannya. Aku memilih untuk melawan. Malam itu, di balkon kamar hotelnya, Amelia melakukan video call dengan ayahnya dan Dr. Maya. Rico sudah mulai bekerja sama dengan penyidik, Hendarto melaporkan. Dia memberikan informasi detail tentang seluruh operasi Anton selama 10 tahun terakhir. Bagaimana perasaanmu mendengar itu? Tanya Dr. Maya. Amelia menatap langit malam Singapura yang dipenuhi bintang. Anehnya, aku merasa damai. Bukan karena dendam yang terbalaskan, tapi karena akhirnya kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Kau sudah tumbuh menjadi wanita yang luar biasa, nak. Hendarto tersenyum bangga. Ini berkat dukungan kalian semua, Amelia tersenyum. Dan sekarang saatnya membawa perubahan yang lebih besar. Keesokan paginya, di lobi hotel, tim inti Yayasan Cahaya Harapan berkumpul untuk sarapan bersama. Amelia, Sandra, Linda, Michelle, dan beberapa anggota baru dari berbagai negara duduk mengelilingi meja besar. Jadi, Amelia memulai diskusi. Siap untuk babak baru? Sandra mengangguk. Dengan kantor cabang di setiap negara, kita bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan. Dan dengan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti ayahku, Michelle menambahkan, kita bisa membuat perubahan sistemik yang lebih besar. Linda membuka tabletnya. Aku sudah menyusun draft untuk kampanye edukasi dan pencegahan. Kita akan menggunakan media sosial, workshop, dan seminar untuk menyebarkan kesadaran. Sempurna, Amelia tersenyum puas. Dari pengalaman pahit kita menciptakan sesuatu yang bermakna. Dari rasa sakit kita menemukan kekuatan untuk membantu orang lain. Dr. Maya, yang baru bergabung dengan mereka, menambahkan, dan yang terpenting, kalian semua telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bersatu untuk melawan ketidakadilan.
Mereka mengangkat gelas jus masing-masing. Untuk awal yang baru, Amelia mengajak bersulang. Dan untuk semua wanita di luar sana yang masih berjuang menemukan suara mereka. 6 bulan kemudian, gedung Yayasan Cahaya Harapan di Jakarta dipenuhi aktivitas. Di lantai dasar, sekelompok wanita muda sedang mengikuti workshop pemberdayaan ekonomi. Di lantai 2, tim konseling dipimpin Dr. Maya sedang memberikan sesi terapi kelompok. Dan di lantai 3, Amelia sedang memimpin rapat dengan perwakilan dari berbagai negara Asia Tenggara. Laporan dari cabang Singapura menunjukkan peningkatan signifikan. Michelle yang kini menjadi direktur regional menjelaskan sambil menunjukkan grafik di layar. Dalam 6 bulan terakhir, kami telah membantu lebih dari 200 wanita. Sandra, yang memimpin divisi bantuan hukum, menambahkan, dan berkat kerjasama dengan firma hukum internasional, kami bisa memberikan pendampingan legal secara pro bono untuk semua korban. Amelia mengangguk puas. Mimpinya untuk membuat perubahan nyata mulai terwujud. Yayasan yang awalnya lahir dari pengalaman pahitnya kini telah berkembang menjadi gerakan regional yang kuat. Ada kabar terbaru dari pengadilan. Linda masuk ke ruangan dengan membawa berkas. Anton Wijaya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Semua asetnya disita untuk membayar kompensasi pada para korban. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Ini adalah kemenangan besar bagi mereka semua. Dan Rico, tanya salah satu peserta rapat, karena kerjasamanya mengungkap jaringan Anton, dia mendapat keringanan hukuman, Amelia menjelaskan. Tapi yang lebih penting, dia setuju untuk menjadi pembicara di program pencegahan kita, berbagi pengalaman tentang bagaimana dia direkrut dan dimanipulasi Anton. Dr. Maya yang baru bergabung dalam rapat setelah menyelesaikan sesi terapinya, tersenyum mendengar ini. Terkadang perubahan terbesar datang dari tempat yang tak terduga. Setelah rapat, Amelia berjalan-jalan di sekitar gedung yayasan. Di setiap sudut, ia bisa melihat bukti nyata dari kerja keras mereka. Di ruang komunitas, sekelompok wanita sedang belajar keterampilan bisnis digital. Di perpustakaan, beberapa pengacara muda sedang memberikan konsultasi hukum gratis. Melihat sesuatu yang membuatmu bangga, Hendarto muncul di sampingnya. Ayah, Amelia memeluk ayahnya erat. Kenapa tidak bilang mau datang? Dan melewatkan kesempatan melihat putri kebanggaanku dalam mode pemimpin, Hendarto tersenyum. Aku dengar yayasan akan membuka cabang baru di Vietnam bulan depan. Ya, Amelia mengangguk semangat. Dan kali ini, kami mendapat dukungan penuh dari pemerintah setempat. Mereka bahkan akan memasukkan materi pencegahan manipulasi dan kekerasan psikologis dalam kurikulum sekolah. Mereka berjalan ke kafetaria yayasan, di mana Sandra sedang makan siang bersama beberapa survivor yang kini menjadi aktivis. Lihat, mereka. Amelia menunjuk ke arah para wanita yang sedang tertawa dan berbincang. Dulu mereka datang ke sini dengan mata sembab dan jiwa yang terluka. Sekarang mereka adalah pembawa perubahan yang penuh semangat. Karena kau menunjukkan pada mereka bahwa ada harapan, Hendarto merangkul putrinya. Kau mengubah kisah penderitaanmu menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Sore itu Amelia menghadiri acara peluncuran buku yang ditulis bersama oleh para survivor. Buku berjudul Suara yang Tak Lagi Sunyi itu berisi kumpulan kisah para wanita yang berhasil bangkit dari manipulasi dan kekerasan psikologis. Setiap kisah dalam buku ini adalah bukti bahwa kegelapan tidak akan bertahan selamanya. Amelia membuka acara dengan pidatonya, bahwa setiap wanita memiliki kekuatan untuk bangkit dan membangun kembali hidupnya. Michelle yang duduk di antara para tamu menggenggam erat kopi bukunya. Di dalamnya ada kisahnya tentang bagaimana ia nyaris menjadi korban namun diselamatkan tepat waktu. Membaca kisah-kisah ini, ia berbisik pada Sandra, membuatku sadar betapa beruntungnya aku. Dan sekarang kita memastikan lebih banyak wanita akan seberuntung kamu. Sandra tersenyum, menggenggam tangan Michelle. Setahun telah berlalu sejak yayasan Cahaya Harapan membuka cabang pertamanya di luar Indonesia. Di sebuah auditorium besar di Bangkok, Amelia berdiri di podium, memandang ratusan wajah yang hadir dalam konferensi regional pertama mereka
tentang pemberdayaan dan perlindungan wanita. Ketika saya pertama kali memulai perjalanan ini, Amelia memulai pidatonya. Saya hanya seorang wanita yang terluka, mencoba mencari jalan keluar dari kegelapan. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai saksi dari kekuatan yang lahir ketika kita berani bangkit bersama. Di deretan depan, Dr. Maya mengangguk bangga. Ia telah menyaksikan transformasi luar biasa Amelia dari pasien yang rapuh menjadi pemimpin yang menginspirasi. Dalam setahun terakhir, Amelia melanjutkan, jaringan kita telah membantu lebih dari 1.000 wanita di seluruh Asia Tenggara. Kita telah membuka 8 pusat krisis, memberikan pendampingan hukum untuk ratusan kasus, dan yang terpenting, kita telah menciptakan komunitas yang kuat di mana setiap wanita bisa menemukan dukungan dan pemahaman. Sandra, yang kini menjadi Kepala Divisi Operasional Regional, tersenyum mengingat perjalanan mereka. Dari pertemuan pertama dengan Amelia di kafe setahun lalu hingga menjadi bagian dari gerakan yang mengubah ribuan kehidupan. Tapi pencapaian terbesar kita, Amelia melanjutkan, bukan hanya dalam jumlah wanita yang kita bantu. Pencapaian terbesar kita adalah perubahan cara pandang masyarakat. Kita telah memulai percakapan yang selama ini dianggap tabu. Kita telah memberi suara pada mereka yang selama ini dibungkam. Linda, yang duduk di samping Michelle, menghapus air mata harunya. Sebagai orang yang pernah bekerja di dalam sistem yang memanipulasi wanita, ia kini telah menemukan pemahaman baru tentang makna keberanian dan integritas. Dan ini baru permulaan, Amelia tersenyum. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan program baru kami, Suara untuk Masa Depan, sebuah inisiatif yang akan membawa edukasi dan pemberdayaan ke sekolah-sekolah menengah dan universitas di seluruh Asia Tenggara. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Di antara para hadirin, ada puluhan wanita muda yang dulunya adalah korban, kini telah menjadi mentor dan pembicara yang menginspirasi generasi berikutnya. Karena perubahan sejati, Amelia melanjutkan, dimulai dengan mencegah, bukan hanya menyembuhkan. Dengan mendidik generasi muda tentang tanda-tanda manipulasi dan kekerasan psikologis, kita membangun benteng pertahanan untuk masa depan yang lebih baik. Hendarto, yang duduk di samping Dr. Maya, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Putrinya tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tapi telah menciptakan gerakan yang akan terus memberikan dampak bahkan setelah generasinya berlalu. Setelah konferensi, di taman hotel, Amelia duduk bersama tim intinya, Sandra, Linda, Michelle, dan Dr. Maya. Mereka menikmati senja Bangkok sambil merenungkan perjalanan mereka. Kalian ingat hari pertama kita memulai semua ini? Sandra tersenyum. Rasanya seperti mimpi. Bukan mimpi, Michelle menggeleng. Ini adalah bukti bahwa ketika wanita bersatu dan saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Dan lihat kita sekarang, Linda menambahkan. Dari korban menjadi pejuang, dari yang dimanipulasi menjadi pemberdaya. Dr. Maya memandang mereka satu persatu. Kalian telah menciptakan warisan yang akan terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Amelia menatap matahari yang mulai terbenam di horizon Bangkok. Dan ini semua dimulai dengan satu langkah berani. Berani untuk bangkit, berani untuk berbicara, berani untuk percaya bahwa kita bisa membuat perubahan. Malam itu, saat Amelia kembali ke kamar hotelnya, ia menemukan sebuah kartu dari ayahnya. Untuk putriku yang luar biasa, dulu aku mencoba melindungimu dari dunia. Sekarang kau yang melindungi dunia dengan keberanianmu. Aku tidak bisa lebih bangga lagi. Ayah Amelia tersenyum menggenggam kartu itu erat. Dari semua pelajaran yang ia dapatkan dalam perjalanannya, satu hal yang paling berharga adalah ini. Bahwa dari luka terdalam bisa lahir kekuatan terbesar, dan dari keterpurukan bisa muncul tekad untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di sebuah ruangan sederhana namun nyaman di penjara wanita Jakarta, Rico duduk berhadapan dengan Amelia. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak persidangan setahun lalu. Dr. Maya duduk di samping Amelia, memberikan dukungan moral yang diperlukan untuk momen penting ini. Terima kasih sudah mau datang, Rico memulai dengan suara pelan.
Tidak ada lagi arogansi dalam nada bicaranya, yang tersisa hanya penyesalan yang tulus. Aku dengar kau sudah mulai program rehabilitasimu. Amelia menanggapi dengan tenang. Waktu dan proses penyembuhan telah mengubah kebenciannya menjadi pemahaman yang lebih dalam. Rico mengangguk. Dan aku juga sudah mulai berbicara di program-program pencegahan seperti yang kita sepakati. Berbagi pengalamanku, bagaimana aku terjerumus dalam manipulasi Anton, bagaimana aku kehilangan kemanusiaanku dalam proses itu. Dr. Maya mengamati interaksi mereka dengan seksama. Ini adalah bagian penting dari proses penyembuhan, bukan hanya untuk Amelia, tapi juga untuk Rico. Apa yang membuatmu akhirnya memutuskan untuk berubah? Tanya Amelia. Rico terdiam sejenak. Melihatmu di konferensi pers itu, melihat kekuatanmu, bagaimana kau mengubah penderitaanmu menjadi sesuatu yang positif, itu membuatku menyadari betapa dalamnya kerusakan yang telah aku timbulkan. Di luar ruangan, Sandra dan Linda menunggu dengan cemas. Mereka tahu betapa pentingnya pertemuan ini bagi proses penyembuhan Amelia. Aku minta maaf, Rico melanjutkan. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu kata-kata tidak bisa menghapus semua yang telah kulakukan, tapi aku benar-benar menyesal. Amelia menghela napas panjang. Kau benar, kata-kata tidak bisa mengubah masa lalu, tapi tindakanmu sekarang membantu mencegah orang lain mengalami hal yang sama. Itu berarti sesuatu. Di kantornya di Singapura, Michelle sedang menonton rekaman dari program rehabilitasi Rico melalui video conference. Sebagai koordinator program pencegahan regional, ia telah melihat dampak positif dari testimoni Rico pada para peserta program. Setiap kali aku berbicara di program-program itu, Rico melanjutkan, aku melihat wajah-wajah muda yang mungkin bisa menjadi korban berikutnya. Dan aku bersyukur mereka mendapat kesempatan untuk belajar dari kesalahanku sebelum terlambat. Dr. Maya mengangguk. Proses penyembuhan selalu melibatkan dua pihak, yang dilukai dan yang melukai. Keduanya perlu menemukan jalan untuk move forward. Aku tidak berharap mendapat pengampunan, Rico menatap Amelia. Tapi aku berharap dengan membagi kisahku, dengan menunjukkan bagaimana seseorang bisa kehilangan kemanusiaannya dalam proses manipulasi, aku bisa mencegah tragedi yang sama terulang. Amelia mengambil sebuah buku dari tasnya. Kopi pertama dari buku edukatif yayasan, mereka yang akan segera diluncurkan. Kami akan memasukkan kisahmu di sini, Rico. Bukan untuk membuatmu sebagai villain, tapi untuk menunjukkan bahwa perubahan dan penebusan itu mungkin. Rico menerima buku itu dengan tangan gemetar. Terima kasih untuk kesempatan kedua ini. Ini bukan tentang kesempatan kedua. Amelia berdiri bersiap mengakhiri pertemuan. Ini tentang memastikan tidak ada lagi kisah seperti kita, baik sebagai korban maupun pelaku. Setelah meninggalkan penjara, Amelia, Sandra, dan Linda duduk di taman kecil di dekat situ. Dr. Maya bergabung dengan mereka, membawa minuman hangat untuk semua. Bagaimana perasaanmu? Tanya Sandra lembut. Amelia memandang langit Jakarta yang mulai kemerahan. Aneh rasanya bertemu dengannya lagi, tapi kali ini berbeda. Aku tidak lagi melihatnya sebagai monster dalam mimpi burukku. Aku melihatnya sebagai manusia yang tersesat dan kini mencoba menemukan jalannya kembali. Itu artinya kau sudah benar-benar sembuh. Dr. Maya tersenyum. Ketika kita bisa melihat kemanusiaan bahkan dalam diri orang yang pernah melukai kita, itu tandanya kita sudah benar-benar bebas dari trauma masa lalu. Di aula utama Universitas Indonesia, Amelia berdiri di hadapan ratusan mahasiswa yang menghadiri seminar membongkar manipulasi, pencegahan dan pemberdayaan. Di layar besar di belakangnya, foto-foto kegiatan Yayasan Cahaya Harapan berganti-ganti menunjukkan dampak nyata dari kerja keras mereka selama 2 tahun terakhir. Kalian adalah generasi yang akan membawa perubahan. Amelia memulai presentasinya. Di tangan kalian, masa depan bisa menjadi tempat yang lebih aman, di mana manipulasi dan kekerasan psikologis tidak lagi memiliki tempat untuk berkembang. Di antara para mahasiswa, Linda melihat wajah-wajah penuh semangat dan tekad. Sebagai koordinator program edukasi, ia telah menyaksikan bagaimana kesadaran tentang isu ini tumbuh di kalangan anak muda.
2 tahun lalu, Amelia melanjutkan, aku berdiri di titik terendah dalam hidupku. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk menceritakan kisah penderitaanku, tapi untuk menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, baik dalam level personal maupun sistemik. Sandra, yang duduk di panel bersama beberapa akademisi dan aktivis lain, tersenyum mengingat perjalanan mereka. Dari kelompok dukungan kecil hingga menjadi gerakan yang menginspirasi perubahan kebijakan di berbagai negara. Minggu lalu, Amelia menunjukkan slide berikutnya. Parlemen Thailand mengesahkan undang-undang baru tentang pencegahan kekerasan psikologis dan manipulasi dalam hubungan personal. Singapura sedang dalam proses yang sama. Dan di Indonesia, draft undang-undang serupa sedang dalam pembahasan. Michelle yang baru tiba dari Singapura masuk ke aula dengan membawa berita terbaru. Ia menunggu Amelia menyelesaikan presentasinya sebelum membagikan kabar gembiranya. Program Suara untuk Masa Depan kita akan diadopsi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Michelle berbisik pada Sandra. Mereka ingin mengintegrasikannya ke dalam kurikulum nasional. Setelah sesi tanya jawab yang hidup, para mahasiswa berkumpul di sekitar Amelia dan tim untuk diskusi lebih lanjut. Seorang mahasiswi maju dengan mata berkaca-kaca. Kisah Anda menyelamatkan kakak saya, ia bercerita. Setelah menonton wawancara Anda di televisi, dia akhirnya berani keluar dari hubungan yang manipulatif. Sekarang dia menjadi relawan di hotline yayasan. Dr. Maya, yang selalu hadir dalam acara-acara besar seperti ini, mengamati dengan bangga. Sebagai psikolog yang telah mendampingi Amelia sejak awal, ia bisa melihat bagaimana trauma personal telah bertransformasi menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Lihat betapa jauh kita telah melangkah, Dr. Maya berbisik pada Amelia saat mereka berjalan keluar dari aula. Dari ruang terapi ke podium internasional, Amelia tersenyum. Dan setiap langkah terasa berarti karena kita melakukannya bersama. Malam itu, di sebuah restoran kecil dekat kampus, tim inti yayasan berkumpul untuk makan malam. Hendarto bergabung. Dengan mereka, membawa kabar baik dari pertemuannya dengan investor internasional. 3 yayasan besar dari Eropa tertarik untuk mendukung ekspansi program kita. Ia mengumumkan dengan bangga, mereka melihat model pemberdayaan kita sebagai contoh best practice yang bisa diadaptasi di wilayah lain. Linda membuka laptopnya, menunjukkan data terbaru. Dan lihat ini, sejak peluncuran aplikasi mobile kita bulan lalu, lebih dari 5.000 orang telah mengunduhnya. Fitur emergency alert dan counseling online mendapat respon luar biasa. Jangan lupa, Michelle menambahkan, minggu depan kita akan meluncurkan program mentoring di Vietnam. 20 survivor yang telah pulih akan menjadi mentor untuk 60 wanita yang masih dalam proses pemulihan. Amelia memandang sekelilingnya, wajah-wajah yang dulunya asing kini telah menjadi keluarga. Setiap orang di meja itu memiliki kisah perjuangan mereka sendiri. Namun bersama-sama mereka telah menciptakan perubahan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. 5 tahun telah berlalu sejak hari pertama Yayasan Cahaya Harapan dibuka. Di halaman gedung pusat yayasan yang baru, ratusan orang berkumpul untuk merayakan pencapaian ini. Spanduk besar bertuliskan 5 tahun membawa perubahan berkibar di tiup angin Jakarta. Amelia berdiri di podium, memandang lautan wajah di hadapannya. Ada Sandra yang kini menjadi Direktur Eksekutif Regional, Linda yang memimpin Divisi Teknologi dan Inovasi, Michelle yang mengelola jaringan internasional, dan tentu saja Dr. Maya yang tetap setia mendampingi sebagai kepala tim konseling. 5 tahun lalu, Amelia memulai pidatonya. Kita memulai perjalanan ini dengan sebuah mimpi sederhana, menciptakan ruang aman bagi mereka yang terluka untuk menemukan kekuatan mereka kembali. Hari ini, mimpi itu telah berkembang menjadi gerakan yang mengubah ribuan kehidupan di seluruh Asia. Di deretan depan, Hendarto duduk dengan mata berkaca-kaca. Di sampingnya, istri barunya, seorang profesor psikologi yang ia temui dalam salah satu seminar yayasan, menggenggam tangannya erat. Dalam 5 tahun, Amelia melanjutkan, kita telah mendampingi lebih dari 10.000 survivor, membuka 25 pusat krisis di 9 negara, mengubah kebijakan dan undang-undang,
Tapi pencapaian terbesar kita adalah setiap kisah individual, setiap wanita yang menemukan suaranya kembali, setiap keluarga yang pulih dari trauma, setiap komunitas yang bangkit bersama. Di antara para hadirin ada wajah-wajah familiar. Rico, yang kini telah bebas dan aktif dalam program pencegahan, duduk dengan tenang di sudut. Ia telah menemukan pemahaman baru tentang makna penebusan, melalui karyanya membantu mencegah orang lain mengalami hal yang sama. Dan perjalanan kita tidak berhenti di sini, Amelia tersenyum. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan inisiatif terbaru kami, Beyond Borders, sebuah program kerjasama internasional yang akan membawa model pemberdayaan kita ke Afrika dan Amerika Latin. Tepuk tangan memenuhi halaman. Michelle bangkit untuk menjelaskan detail program tersebut, bagaimana teknologi dan pengalaman yang telah mereka kembangkan akan diadaptasi untuk konteks berbeda di wilayah baru. Karena penderitaan tidak mengenal batas negara, Michelle menjelaskan, demikian juga dengan harapan dan penyembuhan. Setelah acara formal berakhir, tim inti berkumpul di Taman Atap Gedung. Matahari Jakarta mulai terbenam, menciptakan semburat oranye yang indah di langit. Kalian ingat pertemuan pertama kita? Sandra tersenyum, nostalgik. Di kafe kecil itu, semua ketakutan dan keraguan kita. Dan sekarang lihat kita, Linda menambahkan, siapa sangka dari kelompok kecil wanita yang terluka, kita bisa menciptakan perubahan sebesar ini. Dr. Maya, yang telah menjadi saksi perjalanan mereka sejak awal, mengangguk bangga. Kalian tidak hanya sembuh, kalian membantu ribuan orang lain menemukan penyembuhan mereka sendiri. Amelia berdiri di tepi taman, memandang kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Ia teringat malam-malam gelap di masa lalu, ketika ia merasa terjebak dan tak berdaya. Betapa jauh ia telah melangkah sejak saat itu. Kau sedang memikirkan apa? Tanya ayahnya yang menghampiri. Tentang bagaimana cahaya bisa muncul dari kegelapan, Amelia tersenyum. Tentang bagaimana kita tidak pernah tahu seberapa kuat diri kita sampai kekuatan itu menjadi satu-satunya pilihan yang kita miliki. Hendarto merangkul putrinya. Dan kau telah membuktikan bahwa kekuatan itu bisa menular, bahwa satu orang yang berani bangkit bisa menginspirasi ribuan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Malam itu, saat pesta perayaan masih berlangsung, Amelia meluangkan waktu untuk menulis di jurnal pribadinya. 5 tahun yang lalu, aku adalah wanita yang ketakutan, berlutut di lantai kamar mandi, merasa hidupku telah hancur. Hari ini aku berdiri tegak, dikelilingi oleh ribuan wanita kuat yang telah menemukan suara mereka kembali. Dan aku tahu sekarang,